Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fadilat Mojo dengan NPM 22060818985 dari kelas A mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana instalasi modul Extra HRIS pada Odoo SOL server Odoo lokal di versi 16 untuk modul Open HRMS Core, lalu ada Employee Orientation and Training, dan juga Open HRMS Employee Appraisal. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu Open HRMS Core. Open HRMS Core ini berfungsi buat memberikan kerangka kerja dasar bagi pengelolaan SDM yang lebih efisien nanti di UDU-nya. Nah, modul-modul ini bisa mencakup banyak sekali fitur, mulai dari manajemen karyawan, pelacakan kehadiran, hingga manajemen cuti dari karyawannya. Nah, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Jadi pertama kita install dulu di Odoo App Store untuk Open HRMS Core. Nah, karena kita menggunakan versi 16, jadi kita pilih yang ini, download for di 16.0. Setelah kita download, nanti kita ekstrak ke folder add-ons yang telah dibuat sebelumnya, di folder Odoo sebelumnya telah dibuat menggunakan Docker. Nah, nanti kalau misalkan sudah, sebelum kita mulai konfigurasi, ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu kita coba buka di folder config dan kita masuk ke file odoo.conf. Awalnya teman-teman hanya bisa melihat dua line teratas, yaitu option dengan square bracket dan juga admin underscore password. Kan tetapi nanti kita bakal menambahkan satu line lagi, yaitu yang berisi add-ons underscore path dengan variabel sebagai berikut. Nah, variabel ataupun value ini didapat dari mana? Teman-teman bisa cek di docker min compose.yml di bagian ini ya, di bagian volumes. Nah, di sini. Ini benar-benar sama. Kemudian kita masuk ke konfigurasi untuk HRMS underscore dashboard-nya. Kita masuk ke folder HRMS underscore dashboard, lalu masuk ke folder model terlebih dahulu dan buka HRMS underscore dashboard.py. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan import pandas. Oke. Kemudian kalau misalkan sudah, masuk ke folder report dan pilih yang broadvector.py, dan teman-teman bisa lanjutkan dengan import pandas juga. Oke, kemudian nah karena Docker kita dengan asumsi bahwa Docker kita ini belum menginstal pandas, jadi kita masuk ke salah satu komen yang dimana kita harus memeriksa dulu kontainer dari Odoo kita dengan menggunakan komen docker ps, dan pastikan bahwa docker teman-teman itu dalam kondisi nyala. Nah, kalau misalkan tidak nyala menjadi seperti ini, jadi kita harus start terlebih dahulu buat si dockernya, teman. Oke, kita nyalakan secara manual. Oke, kalau misalkan run, kita run lagi docker ps, nah baru keluar. Nah, di sini kita menggunakan kontainer yang ini, odoo min 22.00.8.295 min 1. Nah, karena dari itu kita masuk ke langkah selanjutnya, masuk ke docker exec min it, terus nama kontainer yang akan kita pakai tadi /bin/bash. Nah, nanti bakal tampilnya seperti ini. Teman-teman bisa lakukan install pandas dengan pip install pandas. Kalau misalkan teman-teman sudah melakukan install pandas, nanti teman-teman bisa langsung ke exit, masuk exit. Nah, tapi sebelum masuk ke langkah berikutnya, itu lebih baiknya kita melakukan restart terlebih dahulu dengan docker restart odoo min 22.06.0.95 1 atau nama kontainer teman-teman yang teman-teman punya. Kemudian langsung kita restart. Selanjutnya baru kita run si lokalnya. Ingat, untuk run lokal kita harus melakukan docker min compose up terlebih dahulu. Oke, docker min compose up. Kemudian teman-teman bisa mengakses lokal udu-nya ya. Lokal udu-nya. Kemudian kita masuk ke yang oke. Mungkin teman-teman nanti bakalan menemukan bahwa ini tidak sebanyak ini buat yang si bagian kirinya untuk left sidebar. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa masuk ke settings terlebih dahulu. Teman-teman bisa masuk ke settings. Di sini yang titik kotak ke-9. Kemudian teman-teman bisa ke pilih yang paling bawah. Kita activate developer mode. Oke, activate developer mode. Nanti bakal ada muncul logo seperti logo serangga atau logo kumbang di sini.
Itu menandakan bahwa developer mode sudah aktif. Kemudian kita kembali ke apps. Apps. Oke, teman-teman melakukan update apps list dulu, lalu pilih yang update. Nah, itu untuk yang update ini buat nge-refresh si modul-modul yang sudah kita install. Kemudian teman-teman bisa mencari uh, keywordnya itu HRMS_core. Oke, open HRMS underscore core. Nah, di sini nanti OH core ini logonya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa langsung activate di sini. Ini harusnya tulisan activate, tapi karena di sini saya sudah install, jadi tulisannya bakal install. Terus nanti bakalan otomatis terbawa ke menu seperti ini, dashboard ini. Maka itu sudah menandakan bahwa downloadnya sudah selesai. Kita langsung masuk ke eh, modul berikutnya, yaitu modul Employee Orientation and Training, yang dimana ini menyederhanakan proses orientasi dan pelatihan karyawan untuk karyawan baru khususnya di modulnya. Oke, makanya sama, kita download dulu di Odoo App Store, kita download for v16.0, terus kita ekstrak di folder add-ons. Kita ekstrak ke folder add-ons. Nah, kemudian di sini ada langkah yang berbeda. Kita langsung masuk ke bagian HRMS underscore dashboard juga, tapi kita masuk ke ya, file underscore manifest py. Kemudian kita cari yang namanya oh sorry, di OH RMS underscore core. Oke, maaf. Di OH RMS underscore core, terus teman-teman bisa akses file manifest py. Nah, di sini. Nah, teman-teman bakal mencari yang namanya depends ini untuk nilai key-nya. Nah, lalu value-nya teman-teman bisa menambahkan ini, employee underscore orientation di bagian bawahnya. Kemudian teman-teman bisa, karena tadi masih lanjut untuk Docker Compose, jadi kita tidak perlu restart. Kalau misalkan teman-teman yang baru mendownload atau menambahkan dan belum run Docker Compose Up, teman-teman bisa terlebih dahulu Docker min compose up. Lalu buka kembali localhost-nya, lakukan hal yang sama, kita masuk ke apps, lalu ke update apps list. Nah, di sini untuk yang kali ini, karena ini bentuknya adalah modul, kita untuk yang apps kita matikan, lalu kita tambahkan keywordnya adalah orientation. Nah, nanti akan muncul ini, Employee Orientation and Training. Kalau misalkan di sini itu untuk yang baru itu biasanya masih activate, karena di sini saya sudah menginstal, tampilan jadi install. Kemudian nanti teman-teman bakalan dibawa ke tampilan seperti ini untuk employees. Dan teman-teman kalau misalkan sudah masuk ke tampilan seperti ini, maka sudah selesai untuk yang modul yang kedua. Kemudian kita masuk ke modul yang terakhir, yaitu modul OpenRMS Employee Appraisal, yang dimana untuk memfasilitasi proses penilaian kinerja para karyawan. Langkahnya sama persis seperti Employee Orientation Training. Kita download terlebih dahulu, lalu kita ekstrak ke folder add-ons ini. Kemudian teman-teman masuk ke VS Code, kasih dengan file yang sama di underscore manifest py ataupun di text editor lain, IDE text editor teman-teman lainnya. Masuk ke file manifest py yang ada di folder OHRMS underscore core, terus kita tambahkan value ini, OH underscore appraisal. Nah, kemudian lakukan hal yang sama, docker min compose up untuk run di localhost-nya. Jangan lupa juga untuk melakukan update apps list supaya bisa refresh terus. Nah, kemudian teman-teman di sini ini karena bentuknya modul juga, jadi kita matikan filter untuk apps-nya. Dan di sini kita cari appraisal, terus nah di sini ada dua. Nanti yang teman-teman pilih ada yang ini, open HRMS yang boleh appraisal, terus kita activate. Nah, untuk langkah selanjutnya ini agak berbeda. Kita masuk lagi ke settings. Nah, nanti di paling atas ini ada nih, to active users atau manage, dan di bawahnya ada manage users. Kita pilih yang manage users. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada dua nama. Nah, siapa yang teman-teman pilih? Yang teman-teman pilih adalah yang sedang aktif.
Nah, di sini yang aktif adalah Michelle admin atau statusnya ini sini yang confirm. Nah, kita langsung pilih yang Michelle admin ini. Nah, terus teman-teman cari section others. Nih, section other. Nah, lalu di bagian appraisal ini awalnya ini masih kosong. Jadi teman-teman langsung isi dengan manager. Nah, awalnya ini masih kosong. Teman-teman ganti dengan manager. Oke, teman-teman ganti dengan manager. Kemudian kalau misalkan sudah, teman-teman bisa kembali ke ini. Kalau misalkan maksimal ke yang kotak 4 ini, terus teman-teman bisa cek di appraisal. Nah, kalau misalkan sudah ada fitur appraisal ini, maka teman-teman sudah berhasil menjalankan untuk yang modul OpenHRMS Employee Appraisal. Nah, mungkin itu saja. Sekian tutorial singkat dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.